Tragedi bangkrutnya Sritex disertai dengan bagaimana keturunannya ini kemudian ditahan oleh pihak kejaksaan menyisakan banyak sekali pertanyaan, terutama adalah tentang bagaimana para penerus melanjutkan, melanggengkan usaha yang dirintis oleh para pendahulunya. Berbahagialah kalian yang mendapatkan warisan, karena banyak sekali orang yang harus memulai pada generasinya dan seringkali mereka tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Mereka tidak memiliki apa yang disebut sebagai unfair advantage, keunggulan-keunggulan yang berbeda yang kalian miliki dibandingkan orang lain. Karena kalian sudah memiliki kapital terlebih dahulu yang diwariskan oleh para pendahulu melalui suatu kerja keras. Tentu di Indonesia banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sekarang sudah masuk ke dalam generasi ketiga, ya keempat juga ada tapi tidak banyak, juga ada generasi kedua yang saya kira sedang berlangsung hari ini dan orang tuanya mewariskan banyak hal. Apakah itu aset, apakah itu nama perusahaan, dan kemudian perusahaan itu sudah bergerak menjadi suatu struktur yang lebih formal. Dulu orang tuanya mulainya adanya di pasar dengan pakai kaos oblong lah, dengan uang tunai yang masih lecek yang dipegang, lalu kemudian dengan pegawainya 1-2 orang. Tetapi begitu dia berhasil dan mendapatkan kepercayaan, lantas usaha bisa berubah masuk ke dalam sektor seperti manufaktur, properti, dan lain sebagainya, bahkan di sektor keuangan. Usaha bisa menjadi besar, lalu kemudian kita mulai terikat dengan sektor keuangan, lalu bank memberikan pinjaman deh. Maka uangnya semakin besar, semakin besar, semakin besar. Tetapi ketika kita menggunakan dana dari pihak ketiga, harap diingat itu bukan uang kita sepenuhnya. Maka di situ harus ada perencanaan yang masak, harus ada pertanggungjawaban, harus ada accountability, harus ada manajemen resikonya. Dan tentu saja kita tidak bisa sembarangan. Ingat, itu bukan uang kita. Ketika usaha dibangun, kebanyakan generasi pertama itu usahanya dimulai dari pasar. Kalau orang Jakarta itu dari The Morning Street, pasar pagi, dan pasar di daerah Glodok sana. Lalu pindah ke Jalan Sudirman deh. Dulu Kebayoran belum dikenal. Saya masih ingat ketika saya bertemu dengan Mukmin Ali Gunawan, pendiri Panin. Dia dulu adalah dari pasar pagi dan yang pertama bang pindah ke daerah Bundaran Senayan. Kenapa begitu? Ya karena mereka pandai mengelola uang. Kurang lebih begitulah dulu disebutkannya. Tapi baiklah, itu adalah salah satu contoh saja. Nah, yang saya mau ceritakan kepada Anda, Sritex ini berasal dari pasar Klewer. Apa sih bedanya generasi pertama ini? Generasi pertama ini adalah generasi yang tahu cara memutar uang, tahu intuisi lapangan, tahu berdagang, tahu bahwa cari uang itu adalah melalui kegiatan operations. Kalau punya stok nih, itu harus cepat dihabiskan. Seorang pengusaha suatu ketika sangat terkejut dan menyampaikan kepada saya ketika anaknya mengajukan pertanyaan, "Papa, berapa banyak utang dari bank yang Papa pegang?" Nah, ayahnya menjawab diplomatis mengatakan, "Ya saya punya ada sekitar 50%, 70% dari aset kita." "Kok cuma sedikit? Kok ayah punya utang tapi gaya hidupnya sangat sederhana? Kok kita disuruhnya hidup sederhana?" Ayahnya kemudian bertanya, "Kok kamu berpikir seperti itu?" "Iya Papa, karena banyak sekali kawan-kawan saya yang bapaknya itu hidupnya dari hutang, hutangnya besar sekali. Bahkan mereka bilang pada saya bahwa bisnis dari hutang itu enak sekali. Karena kita bisa membiayai gaya hidup kita dari hutang. Bahkan papanya bisa mempunyai private jet katanya dari dana hutang. Hutang itu bisa dipakai untuk macam-macam dengan berbagai dalih. Dan bisa dipakai untuk membeli ini dan itu. Bukankah kita pernah belajar bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan dan termasuk Sritex pada tahun 1998 mengalami kegagalan lalu kemudian menjadi pasiennya dari Badan Penyihatan Perbankan Indonesia atau BPPN. Karena mereka dulu mengambil hutang dalam bentuk valuta asing dan mereka belum paham manajemen resiko. Bisnis dengan perbankan tidak prudent, bahkan pinjaman bisa diberikan dengan personal guarantee, lalu asetnya juga di markup. Ini banyak sekali terjadi. Lalu kemudian ini ditahan, disimpan di BPPN dan harus disehatkan dulu. Ibaratnya seseorang itu masuk di ICU, lalu kemudian harus disehatkan dulu. Setelah dalam kondisi stabil, baru kemudian boleh pindah ke kamar biasa. Nah, itulah yang terjadi pada saat itu.
Perusahaan-perusahaan seperti ini berhutang dalam bentuk valuta asing, lalu kemudian hutangnya besar sekali karena nilai rupiah pada saat itu merosotnya luar biasa. Lantas mereka harus menebus kembali. Ketika itu dipelajari, ternyata di dalamnya ada banyak persoalan. Jadi persoalan yang paling jelas itu adalah banyak sekali orang yang membiayai pendapatan atau gaya hidupnya dari hutang. Gaya hidup itu berbeda dengan gaya hidup bapaknya. Bapaknya dulu hidup sederhana, maka ketika di hari tuanya, makannya pun juga tidak bisa banyak, tidak macam-macam. Tetapi ketika berurusan dengan sektor keuangan yang pada saat itu tidak begitu baik, tentu saja mereka bisa tertular penyakit-penyakit yang tidak begitu baik. Yaitu bagaimana mereka bisa mendapatkan pinjaman dengan cara harus memberikan kickback, harus memberikan sesuatu kepada orang lain, lalu kemudian yang didapat uangnya tidak 100%. Lalu karena pihak perbankannya juga tidak jujur, akhirnya si pengusaha juga bertindak tidak jujur deh. Gimana caranya? Caranya adalah dapat uang tidak sepenuhnya ditaruh di dalam perusahaan. Lalu mereka menggunakan uang itu untuk bisnis yang lain. Dan pada saat itu perusahaan-perusahaan yang saya kenal yang berada di Solo banyak juga menggunakannya untuk membeli properti. Dengar kabar di sana ada aset besar, ada rumah yang antik, rumah yang mahal yang akan dijual, rebutan tuh sesama pengusaha. Lalu kemudian mereka memindahkan uang yang tadinya masuknya harusnya sesuai rencana ke sektor manufaktur, mereka pindahkan ke pembelian untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Asetnya menjadi sangat banyak. Cara seperti ini tentu membuat bisnis menjadi tidak sehat. Berapa banyak orang yang berbisnis seperti ini. Inilah tragedi yang terjadi pada bisnis keluarga, tidak hanya terbatas pada Sritex. Juga pernah kita lihat apa yang terjadi dengan Nyonya Menir. Nyonya Menir itu berdiri tahun 1919, lalu kemudian bangkrut pada tahun 2017. Nyaris 100 tahun. Dan bagaimana kemudian generasi ketiganya itu menggunakannya untuk yang lain-lain. Dan tentu saja mereka sudah tidak tertarik lagi meneruskan usaha. Tapi mereka senang mendapatkan bisnis dari usaha yang tersedia. Tetapi lama-lama ibarat sapi yang terus-menerus diperah susunya. Tetapi tidak diberikan gizi yang baik. Dan akhirnya sapi itu semakin kurus. Dan lama-lama kemudian sapi itu pingsan. Sapi itu kemudian menjelang kematian. Dan akhirnya harus dijual dengan harga yang sangat murah. Yang terpenting dari semua itu adalah bagaimana kita sebagai perintis mewariskan values atau nilai-nilai yang benar. Saya masih ingat ketika saya sedang melakukan studi di Amerika Serikat, anak-anak masih kecil, dan saya paling marah kalau diperlakukan diskriminatif. Di suatu kesempatan di perempatan jalan ada warga setempat yang tiba-tiba menunjuk-nunjuk saya dan saya merasa itu adalah tindakan yang rasis. Apa yang selanjutnya terjadi, saya pun juga langsung berdiri dan melawan orang itu dan kemudian melabraknya. Kurang lebih begitulah ceritanya. Anak-anak masih kecil. Tapi yang terjadi selanjutnya adalah anak-anak akan meniru sikap kita. Jadi hati-hati mempertontonkan kebodohan di depan anak-anak itu akan diikuti mereka di hari tua mereka. Saya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mendidik anak-anak saya agar tidak melakukan hal seperti itu. Dan tentu saja ini merupakan suatu kerja keras. Karena anak-anak dibesarkan bukan hanya dari uang, tetapi juga harus dibesarkan dari values, dari nilai-nilai yang kita jaga terus-menerus. Apa yang dipertontonkan oleh generasi pertama seringkali adalah tadi dia mulainya sudah bagus, dari kecil, dari pasar, ya dia mempunyai sikap yang bekerja keras, disiplin, hemat dan sebagainya. Tapi begitu berhubungan dengan masyarakat yang korup, pada saat itu sebelum tahun 1998, perbankan kita tidak prudent. Mudah-mudahan hari ini sudah jauh lebih baik. Tetapi kemudian kita mempertontonkan kepada anak-anak kita bagaimana caranya kita menyogok untuk mendapatkan sesuatu. Anak-anak kita ketika mereka mulai remaja tidak lagi melihat kita berada di pasar. Mereka tidak melihat kita harus mengangkat karung, mengangkat benda-benda dengan kerja keras. Memulai dari warung kecil dengan uang yang sangat sedikit, bagaimana kita makannya juga hemat. Mereka sudah melihat sudah menjadi satu usaha yang besar, lahan sudah besar, pabrik sudah maju, kemudian kita hidupnya lebih baik, kita mempunyai uang. Tetapi ketika berhubungan dengan bank, mereka melihat dan kita bercerita bahwa untuk mendapatkan uang dari perbankan itu kita harus menyuap, harus menyogok, aparat juga harus disogok, dan kemudian anak-anak meniru kita di hari tuanya. Mereka tidak tahu bagaimana cara memutar barang, mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk hidup berhemat, tapi mereka melihat hidup sudah enak,
lalu kemudian mereka melihat bagaimana caranya agar lolos dari berbagai jeratan. Hanya itu yang mereka perhatikan. Kalau sudah begitu, lantas bagaimana kita menjaganya? Lalu mereka juga melihat bagaimana orang tua menyebarkan resiko. Dan orang-orang lama seringkali adalah orang yang bukan hanya membesarkan usaha, tapi mereka membeli tanah, gedung, hotel, pokoknya segala properti di mana-mana. Properti ini bukanlah aset work inventory yang bisa kita simpan, nanti kita jual lagi. Tapi mereka ingin menyimpannya untuk menjadikan suatu kekayaan. Perusahaan yang besar itu diambil sedikit-sedikit kekayaannya, lalu kemudian mereka punya simpanan di tempat yang lain. Maka kali ini pihak kejaksaan harus menelusuri lebih dalam lagi karena ada aset-aset yang tersimpan di tempat lain. Itu pekerjaan rumah yang barangkali juga tidak mudah, tapi sejatinya bisa dilakukan. Itulah pelajaran di mana orang tua juga harus memberikan contoh pada anak-anaknya. Tidak terbatas hanya pada warisan, tidak hanya terbatas pada operations yang solid, tetapi juga attitude dan nilai-nilai. Karena nilai-nilai itu akan terus dipelihara dan menjadi pegangan mereka di kemudian hari. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita pertontonkan pada anak-anak kita akan menjadi nilai-nilai mereka di kemudian hari. Di dalam salah satu cerita corporate crime, salah seorang pembicara di dalam seminar yang saya datangi pernah bercerita ada seorang yang membeli kuda lalu kemudian membayarnya dengan cara bayar di depan. Harganya sebut saja misalnya 50 juta rupiah. Tetapi petani itu mengatakan, baik saya akan kirim seminggu kemudian. Pada faktanya, ia tidak bisa mengirim kuda itu karena kudanya mati. Tapi uangnya sudah digunakan oleh peternak itu dan kemudian tentu saja kudanya itu tidak bisa diserahkan karena mati. Dan ketika orang yang memberikan uang itu menagih, mana uangnya? Maka kemudian si peternak mengatakan, maaf sudah saya pakai. Lantas gimana? Ya sudah, kirim saja dulu kudanya ke saya. Apa yang terjadi? Orang yang pandai ini ternyata dia bisa melelang kuda itu yang harganya $1. Tentu saja orang berebutan. Harga kuda $1 yang rebutan banyak sekali. Tetapi akhirnya ada satu pemenang karena dijual dengan cara lelang. Jadi yang membeli sebut saja ada kira-kira 100.000 orang, maka dia bisa mendapatkan $100.000. Hitung saja $100.000 itu berapa nilai rupiahnya. Lalu kemudian dikirimlah kuda mati itu dalam peti kepada orang tersebut. Orang itu protes, tapi karena dia protes maka uangnya dikembalikan. Berapa dikembalikannya? Ya $1, dia tidak rugi. Tetapi yang 100.000 orang itu tetap ikhlas karena mereka merasa toh saya hilangnya hanya $1. Inilah corporate crime yang banyak terjadi di mana-mana dan tentu saja ini menyisakan banyak persoalan dan tentu saja perlu kita atasi. Karena bisnis sejatinya adalah sesuatu yang bersifat long term dan perlu diwariskan pada penerus-penerus berikutnya yang tidak bisa kita lakukan dengan cara yang sederhana. Apa yang saya sajikan dalam podcast ini adalah apa yang saya dapatkan setelah pembahasan tentang Sritex ditayangkan, lalu kemudian sejumlah orang datang menghubungi saya dan bercerita pengalaman mereka. Ada seorang bankir dan bahkan teman-temannya juga datang bercerita tentang nasabah-nasabah yang berkarakter seperti yang terjadi di Sritex. Bagaimana pada saat itu banyak pengusaha yang akhirnya harus menjadi pasien di Badan Penyihatan Perbankan Indonesia dan sektor keuangan Indonesia pada tahun 1998 lalu kolaps sampai baru kembali lagi tahun 2008. Lalu kemudian saya juga dikunjungi oleh sejumlah pihak, ada diplomat yang bercerita tentang sepak terjang apa yang dilakukan oleh keluarga Sritex ketika mereka akan berjanji membuka perusahaan di luar negeri karena mendapatkan order dari luar negeri dan itu melibatkan tokoh-tokoh penting yang sampai hari ini tidak pernah terjadi. Tapi berita telah dilakukan, kampanye telah disampaikan, order telah diberikan, dan mungkin juga telah melibatkan sektor keuangan. Lantas kemudian saya juga mendapatkan kunjungan dari sejumlah pengusaha, baik itu dari Solo maupun dari kota-kota lainnya, yang menceritakan pengalaman mereka bagaimana melanjutkan usaha. Sejatinya bisnis keluarga itu memerlukan apa yang disebut sebagai the family chapter. Jadi bagaimana para penerus itu dalam rapat-rapatnya memutuskan sesuatu. Karena lambat laun anggota keluarga semakin besar. Dari hanya satu bapak yang kemudian mewariskan pada beberapa orang anaknya. Lalu anak-anak ini meneruskan usaha itu tetapi mereka juga mempunyai anak-anak. Nah
Lantas bagaimana baginya nih? Siapa yang boleh terlibat, siapa yang tidak boleh terlibat, apa yang harus dibicarakan dalam rapat, bagaimana cara memilih direksi, bagaimana cara melibatkan anggota keluarga, karena sejatinya rapat perusahaan itu tidak berbeda dengan rapat keluarga. Dan bagaimana keluarga bisa membangun profesionalisme. Saya punya pengalaman dengan bisnis keluarga, tetapi mereka sangat profesional. Sangat profesional dan sangat hati-hati, sangat prudent mengambil keputusan dengan baik. Dan mereka tidak bergaya hidup. Gaya hidup yang saya maksud itu bukan semata-mata dengan mobil mewah, rumah mewah, menggunakan uang perusahaan seenaknya. Bukan sekedar itu, tetapi mereka juga menggunakan untuk hal-hal yang tidak mereka butuhkan. Apa yang mereka tidak butuhkan? Yang tidak mereka butuhkan itu adalah misalnya saja barang-barang seni. Ya boleh saja punya hobi dengan barang seni, itu adalah baik. Sekaligus melestarikan kebudayaan, menyimpan barang-barang seni dengan baik dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita menjadi berlebih, maka kita akan memiliki sifat greedy dan akhirnya kemudian menghancurkan perusahaan. Gaya hidup itu bentuknya macam-macam, termasuk bagaimana kita berhubungan dengan siapa dan orang-orang yang berada di sekitar kita yang akhirnya turut menjerumuskan kita. Itulah yang kita dapatkan dari kasus Sritex, dan kali ini generasi penerus itu perlu belajar banyak. Bagaimana caranya agar menerima warisan tetapi bisa meneruskan dan memberikan warisan yang lebih besar lagi pada generasi berikutnya dan mewariskan organisasi yang prudent. Dan saya juga mendapatkan informasi dari sejumlah diplomat kita. Tentu saja saya telah mengujinya dan menarik sekali. Banyak di antara mereka yang telah mengumbar janji untuk melakukan ini dan itu di luar negeri. Jadi setelah saya pelajari, ternyata upaya pemerintah untuk membuka pabrik Sritex di Kamboja itu tidak pernah terjadi. Dan saya sudah mendapatkan informasi ini dari sejumlah diplomat kita. Mereka ternyata hanya asik memberikan janji. Dan saya tidak tahu apakah di sana sudah ada surat hutang lain untuk mendirikan usaha-usaha seperti ini. Waktu akan membuktikannya. Karena dalam situasi hari ini ekonomi sedang berubah, dan ketika ekonomi berubah ini sama seperti apa yang dikatakan oleh Warren Buffett. Warren Buffett pernah mengatakan ketika ekonomi bagus itu ibaratnya air di laut itu sedang pasang. Ketika air di laut pasang semua orang terlihat sama. Ya kita pakai pakaian bagian atas ini tidak berpakaian kita dan semua terlihatnya seperti seakan-akan di bawahnya masih berpakaian. Tapi begitu ekonomi surut, ini seperti air gelombang di laut yang surut dan di situ baru kelihatan siapa yang menggunakan pakaian dalam di bagian bawah dan siapa yang sudah tidak berpakaian. Dan dengan mempunyai reputasi yang baik, ini seringkali dikatakan if they like you. Karena kita membangun reputasi yang baik, maka mereka akan suka kepada kita. They will listen to you. But if they trust you, they will do business with you. Jangan sampai kita kehilangan trust, jangan sampai kehilangan kepercayaan. Karena kepercayaan itulah modal bagi setiap penerus. Jadi dengan ini saya ingin menutup dengan mengatakan bahwa penerus perlu belajar bisnis yang real. Bukan bisnis yang tangan bersih, dengan sepatu hitam mengkilap, dengan jaket bermerek, lalu kemudian duduk di dalam mobil mewah, bepergian dengan private jet, tapi tidak pernah menyentuh pasar dalam arti yang sesungguhnya. Memahami rasio-rasio keuangan, memiliki kemampuan window dressing, that's fine, tetapi banyak masalah etika yang harus diselesaikan dan diatasi. Yang jauh lebih penting dari semua itu adalah kuasai kehidupan yang sebenarnya dan jaga kepercayaan. Trust. Stay relevant.